Selamat berjumpa bersama saya dalam acara Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara, putra-putri Bunda Maria yang terkasih, masih setia dengan berdoa rosario yang secara istimewa kita lantunkan di bulan rosario bulan Oktober ini. Saya harap demikian adanya. Dalam situasi seperti ini, sering sekali muncul pertanyaan dari umat beriman. Mengapa orang Katolik berdoa kepada Bunda Maria? Atau sederhananya, mengapa berdoa kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria? Ikutilah pesan-pesan sponsor iman berikut ini. Mari kita awali dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, per Mariam ad Jesum, artinya melalui Maria kita menuju kepada Tuhan Yesus. Statement ini mau menunjukkan suatu penghormatan secara istimewa kepada Bunda Maria. Sebenarnya umat Katolik tidak diharuskan untuk berdoa melalui Bunda Maria. Kita dapat berdoa langsung kepada Yesus atau kepada Allah Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus. Hal ini jelas terlihat dalam doa penyembahan yang tertinggi bagi umat Katolik, yaitu di dalam perayaan Ekaristi Kudus atau di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, doa Bapa kami langsung ditujukan kepada Allah Bapa. Namun demikian masih ada referensi yang meyakinkan dan harus kita pelajari. Apa itu? Demikian adanya. Walaupun kita dapat berdoa langsung kepada Tuhan, namun Magisterium Gereja Katolik menganjurkan umatnya untuk memohon dukungan doa Bunda Maria dan belajar dari teladan Bunda Maria untuk dapat bertumbuh secara rohani. Dengan demikian, doa-doa Bunda Maria dan para kudus di surga selalu menyertai kita yang masih berziarah di dunia ini, karena kita telah dipersatukan oleh Kristus menjadi anggota tubuhnya, dan persatuan ini tidak terpisahkan oleh maut. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, jika seseorang tidak mau memohon dukungan doa dari Bunda Maria atau dukungan doa para kudus di sorga, ia tidak dapat dikatakan berdosa. Namun sebetulnya yang rugi adalah orang itu sendiri. Jelas, memang kita tidak harus berdoa memohon pengantaraan mereka, namun jika kita melakukannya, itu berguna bagi kita sendiri, karena hal itu melatih kita untuk bertumbuh dalam kerendahan hati. Melalui Bunda Maria kepada Yesus, seorang anak kalau meminta jajan, apakah dia meminta kepada bapaknya atau pamannya atau kakeknya? Dia pasti lebih dekat dengan mamanya, neneknya, tantenya. Itulah perbandingan manusiawi kita dalam hal ini berdoa melalui Bunda Maria. Maka kalau kau berdoa kepada Allah Bapa melalui perantaraan Bunda Maria, akan disampaikan kepada putranya.
karena putranya adalah pengantara yang tunggal, per Mariam ad Jesum. Sesungguhnya dengan melihat kepada Bunda Maria ini, maka kita sebagai orang beriman patut dan layak senantiasa mendaraskan doa per Mariam ad Jesum. Kita lihat sebentar dasar-dasar kitab suci. Kitab suci jelas memberikan saran dan anjuran-anjuran implisit kepada kita. Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 dikatakan, peran perantaraan permohonan Maria kepada Yesus dalam mujizat Yesus yang pertama, peristiwa pernikahan di Kana. Kedua, peran doa syafaat Bunda Maria saat menantikan Roh Kudus menjelang hari Pentakosta. Inilah dasar biblis kitab suci. Bagaimana dengan dasar tradisi suci? Jelas dikatakan dengan demikian. Santo Irenaeus mengatakan, sebab seperti Hawa telah terpedaya oleh perkataan malaikat untuk melarikan diri dari Tuhan, maka Maria dengan perkataan malaikat menerima kabar gembira bahwa ia akan melahirkan Tuhan dengan menaati sabdanya. Jelas. Selain daripada itu juga Santo Gregorius Nazianze, beliau mengatakan, mengingat ini dan kejadian-kejadian lainnya dan memohon perawan Maria untuk membawa pertolongan, sebab ia juga adalah seorang perawan dan telah pernah berada dalam bahaya luar biasa. Lalu yang berikut kita akan melihat soal dasar magisterium gereja. Apa kata magisterium gereja? Konsili Vatikan kedua dengan jelas memberikan pandangan yang sangat gamblang buat kita. Dikatakan bahwa keibuan Maria dalam tatanan rahmat ini dimulai dengan persetujuannya yang ia berikan di dalam iman pada saat anunsiasi, saat menerima kabar gembira dari malaikat, dan yang dipertahankannya tanpa goyah di kaki salibnya, dan berakhir sampai penggenapan kekal dari semua orang terpilih. Mantap Bunda Maria. Berkat rahmat Allah, Maria diangkat di bawah putranya di atas semua malaikat dan manusia sebagai Bunda Allah yang tersuci, yang hadir pada misteri-misteri Kristus, dan tepatlah bahwa ia dihormati oleh gereja dengan kebaktian yang istimewa. Bagaimana dengan katekismus gereja Katolik? Dasar magisterium. Katekismus gereja Katolik nomor 969 memberikan arahan yang sangat jelas. Dikatakan demikian, adapun dalam tatanan rahmat itu, peran Maria sebagai bunda tiada hentinya terus berlangsung sejak persetujuan yang dengan setia diberikannya pada saat warta gembira, dan yang tanpa ragu-ragu dipertahankannya di bawah salib hingga penyempurnaan kekal semua para terpilih. Oleh karena itu di dalam gereja Santa Perawan disapa dengan gelar pengacara, pembantu, penolong, dan perantara. Konsili Vatikan kedua tentang gereja, Lumen Gentium nomor 62. Saudari-saudara putra-putri Bunda Maria yang terkasih, dengan demikian bukanlah tanpa alasan ilmiah referensi
pandangan-pandangan teologis, magisterium, biblis, kitab suci, senantiasa mencerminkan jati diri iman kita. Maka jangan ragu-ragu berdoa melalui Bunda Maria menuju Tuhan Yesus. Per Mariam ad Jesum. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.